Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar. Ketika rencana super blok oleh Lipo akan dibangun, saya memang disampaikan oleh beberapa pemuka masyarakat Sumatera Barat dan Kota Padang. Ada 3 tuntutannya. Yang pertama sekali, kalau bisa tidak bernama Seloan. Yang kedua, dibangunkan tempat ibadah dalam di tempat tersebut. Yang ketiga, tidak ada diskriminasi cara berpakaian ataupun gaji kepada mereka. Ketika saya sampaikan ini kepada pimpinan Bapak Cim Suryani, tidak ada masalah. Kalau perlu namanya Minangkabau International Hospital. Ya. Bagaimana kita setiap saat ke Malaka, ke Malaysia, ke Singapura pergi berobat, pakai ongkos. Ketika tempat ibadah itu atau tempat pengobatan itu dibangun di Kota Padang, tidak perlu ongkos lagi. Yang sedihnya ketika kita berobat itu tahu, ketika kita tergeletak, sepi kiri kanan, kita mau ngomong bahasa tidak mengerti, panggil dokter tidak ngerti bahasanya, apa keluhan kita tidak bisa. Ketika itu ada di Kota Padang, kita bisa dikunjungi oleh anak-anak kita, oleh cucu kita, ketika kita sakit. Ada di Padang, tidak perlu ongkos ke Malaysia menengok kita. Yang kedua, beliau jamin tidak ada diskriminasi cara berpakaian, cara gaji dan sebagainya kepada muslim dan non muslim. Oke. Yang ketiga, tentang tempat ibadah, dia bilang sampai kepada saya, kalau perlu tiap lantai saya bangunkan mushola supaya memudahkan, karena pasti 90% dari karyawannya pasti orang Padang, pasti orang Minangkabau, pasti dia perlu ibadah. Kewajiban saya itu katanya. Apalagi seperti dia punya mall itu. Kalau tidak ada tempat ibadah, orang pergi keluar beribadah, mungkin dia balik lagi katanya. Tetapi kalau di dalamnya tempat beribadah, dia pasti akan balik lagi. Ya, kalau tempat situ dia beribadah, dia berbelanja lagi. Rugi dia kalau tidak bangunkan tempat ibadah. Ketika itu dipenuhi, sekarang isunya bermacam-macam lagi. Dan saya sudah tantang, berikan contoh 1 atau 2 orang yang telah masuk Kristen karena pengaruh sesuatu. Di Padang sebelumnya sudah ada rumah sakit Yusudarso, tidak ada yang masuk Kristen kena berobat ke Yusudarso. Di Padang sudah ada beberapa sekolah dasar di bawah naungan Katolik. Ada Don Bosco, ada Murni, ada Prater, ada Agnes, ya, di bawah Proyoga itu tidak ada satupun yang pindah agama. Dari SD malah dia masuk. SD dia masuk di Agnes, SMP dia masuk Prater, SMA dia masuk Don Bosco, tidak ada pindah agama juga. Dan tidak ada pula orang itu menyuruh mereka itu pindah agama. Ada yang satu yang mendasarnya. Orang menyangka, mereka itu menyangka begitu dia dapat bantuan terus masuk pindah. Orang Kristen mengkristenkan orang, ya. Itu diajarkannya agamanya dulu, diajarkannya, dicobanya setahun namanya, lalu perlu dibaptis. Berbeda dari Islam. Islam kalau beliau orang datang ke kiai minta masuk Islam, diberikan syahadat pada dia, hari itu dia masuk Islam sudah. Tapi Kristen tidak. Ajarkan dulu, coba dulu, udah oke, baru dibaptisnya selama 1 tahun namanya. Kalau masuk Islam, nah hari ini masuk Islam, hari ini Islam sudah. Nah, mereka ini menyangka masuk Kristen seperti masuk Kristen Islam juga. Udah. Dan itu kepada kita semua hal-hal yang sepertinya menyesatkan, sepertinya ancaman yang sangat luar biasa. Saya melakukan beberapa program tentang berbusana muslim, membangun judi, zakat, pasar Ramadan. Anak-anak saya hari ini seklaim, anak-anak siswa saya dari 170.000 siswa, selama ini sudah ada sekitar 20.000 yang hafal 1 juz anak. Sudah luar biasa peningkatan akhlak anak-anak kita di Kota Padang. Saya tidak mengerti orang-orang yang sepertinya meracuni Islam, sepertinya dia membela Islam, terjadi justru bikin orang benci kepada Islam. Dari itu kepada perantau, kepada kaum muslimin, kepada seluruh warga Kota Padang, Sumatera Barat,
saya jamin program ini tidak ada kristenisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fauzi Bahar.